Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-70. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. Wa qala at-Tirmidzi la yuraf ila min hadits Asim bin Raja bin Haywah wa laysa isnaduhu indi muttasil. Wa innama yurwa an Asim bin Raja bin Haywah an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha asah. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapa yang meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang ulama dimohonkan ampunan untuknya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keistimewaan ulama di atas ahli ibadah, yaitu seperti keistimewaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Innama warathul ilm. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu ilmu, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Qala Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Baihaqi dan Tirmidzi berkata, ya, hadis ini tidak diketahui kecuali dari jalan Asim bin Raja bin Haywah. Dan menurutku, kata Imam Tirmidzi, sanadnya tidak bersambung. Akan tetapi ia diriwayatkan dari Asim bin Raja bin Haywah, dari Daud bin Jamil, dari Katsir bin Qais, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata beliau ya lebih sahih. Ya. Al-Muallimi berkata,
Dari jalan ini juga diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dari Al-Auza'i, dari Katsir bin Qais, dari Yazid bin Samurah darinya. Dan dari Al-Auza'i, dari Abdus Salam bin Salim bin Yazid bin Samurah, dari Katsir bin Qais darinya. Berkata Al-Bukhari, ini lebih sahih. Ya. Wa ruwiya ghairu dzalik, dan diriwayatkan dari jalan-jalan yang lainnya. Waqad ikhtulifa fi hadzal hadits ikhtilafan katsira. Dan hadis ini telah diperselisihkan ya, tentang sanadnya. Kemudian Syekh Albani mengomentari, qad dzakara al-khilaf aidan al-Hafidz Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilm. Ibnu Abdul Bar juga menyebutkan tentang perselisihan para ulama mengenai sanad hadis ini dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih wa atala fihi, dan beliau menyebutkan secara panjang lebar. Dan poros hadis ini, kata beliau, wa madarul hadis ala Daud bin Jamil an Katsir bin Qais. Ya, poros hadis ini terhadap ada pada dua perawi, itu Daud bin Jamil dan Katsir bin Qais, dan dua perawi ini majhul. Namun, kata beliau, Abu Daud meriwayatkan dari jalan lain dari Abu Darda dengan sanad yang hasan. Sehingga atas dasar itulah, ya, Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai hasan li ghairihi. Ya, artinya naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Ya, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, bahwa orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Para ulama semua bersepakat bahwa ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu Allah, ilmu agama. Ya. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, berarti kewajiban kita kalau ingin dimudahkan jalan kita menuju surga, kita semua wajib menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu din. Ya, karena Allah pemilik surga, Allah juga pemilik neraka. Dan jalan menuju surga itu hanya Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui. Dan Allah dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, maka Allah memberitahu kepada manusia tentang jalan menuju surga itu. Maka Allah pasti sampaikan melalui lisan Rasulnya berupa wahyu apa saja jalan menuju surga, apa saja jalan yang memudahkan kita menuju surga. Berarti kewajiban kita, saudaraku seiman, adalah berusaha sekuat tenaga, ya, untuk terus menggali ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah Allah akan mudahkan jalan kita ke surga, saudaraku. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis. Mereka lebih bangga mempelajari ilmu-ilmu dunia. Mereka lebih bangga belajar ilmu matematika, fisika, biologi, ya, kimia, dan yang lainnya. Maka apakah ilmu itu akan membimbing kita ke surga? Tidak. Berapa banyak orang-orang kafirin yang mereka piawai, bahkan mahir dalam ilmu-ilmu itu. Ya. Namun tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Berapa banyak orang-orang kafir kepada Allah yang jago matematika, jago kimia, mahir dalam ilmu-ilmu biologi, kedokteran, dan yang lainnya. Tapi tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Makanya hanya ilmu agama yang membuat kita mudah, insya Allah, jalan kita menuju surga Allah Jalla wa'ala.
kita mempelajari Al-Quran yang Allah turunkan, kita mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jalan kita ke surga ya. Ya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan para penuntut ilmu, di mana para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW sabda, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha fi talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridho terhadap apa yang mereka lakukan, yang mereka cari, berupa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keistimewaan menuntut ilmu agama ya. Sampai-sampai para malaikat ridho. Ya. Bahkan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Dan para malaikat sudah, sebagaimana kita ketahui, mereka memiliki sayap-sayap. Sebagaimana Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Mereka memiliki sayap, ada yang 2, 3, 4. Dan Allah tambahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Para malaikat ya akhi, karena saking menghormati para penuntut ilmu, dan mereka mencintai para penuntut ilmu, mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk menghormati para penuntut ilmu Allah. Subhanallah. Adakah keutamaan yang agung? Sampai-sampai makhluk-makhluk yang mulia itu, para malaikat makhluk yang sangat mulia, sampai-sampai mereka meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Subhanallah. Apalagi keistimewaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu ya akhi. Ini faedah yang ketiga. Di sini menunjukkan akan keistimewaan para ulama, orang-orang yang berilmu tentang ilmu Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang ulama dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di air. Allahu Akbar. Bayangkan akhi, para ulama yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Para ulama yang benar-benar mereka menguasai Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu alat yang lainnya, di mana tugas mereka membimbing manusia kepada kebaikan. Tugas mereka agung, saudaraku, memahamkan kepada manusia tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tugas mereka agung ya akhi, membela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka agung ya akhi dan berat sekali. Karena banyak manusia tidak suka kepada para ulama. Sungguh indah pengaruh ulama terhadap manusia, tapi sungguh buruk sikap manusia kepada para ulama. Iya. Ya akhi, para ulama mereka berusaha sekuat tenaga mereka agar manusia diberikan hidayah oleh Allah. Para ulama berusaha sekuat tenaga mereka agar manusia selamat dari api neraka, agar manusia masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Para ulama dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati, untuk menjadikan mata yang telah buta itu melihat kembali, telinga yang telah tidak bisa mendengar kebenaran itu berusaha supaya dia bisa mendengarnya kembali. Maka tidak aneh
Kalau para ulama didoakan, akhi, oleh semua yang ada di langit dan di bumi ini. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, wallah. Karena ya akhi, ilmunya para ulama ketika diamalkan, itu kebaikan buat mereka. Ilmu para ulama ketika diamalkan, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, itu memberikan kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Bahkan kebaikan itu dirasakan oleh langit, dirasakan oleh bumi, bahkan dirasakan oleh makhluk-makhluk, bebatuan, pepohonan, ikan-ikan, dan yang lainnya. Ya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ard." Langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi itu menangisi ya kematian seorang mukmin?" Kata Ibnu Abbas, iya. Tidak ada seorang pun mukmin kecuali ia memiliki pintu di langit sana, di mana dari langit, dari pintu tersebut turunlah rezeki dia dan naiklah amalan soleh dia. Ketika si mukmin meninggal dunia, maka tidak lagi ada amalan yang soleh yang naik ke pintu itu. Nangislah langit itu. Bumi pun kehilangan tempat ibadah dia. Menangislah bumi itu. Ya. Subhanallah, seorang mukmin beramal saleh ternyata menguntungkan langit, menguntungkan bumi. Dan tidak mungkin amal saleh bisa kita lakukan tanpa ilmu, akhi. Seseorang bisa beramal saleh ketika ia mendapatkan bimbingan para ulama. Bagaimana beramal dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya. Maka para ulama menuntun manusia kepada maslahat yang besar. Ya, para ulama-ulama yang rabbaniyin, bukan ulama-ulama ya. Ulama-ulama rabbaniyin membimbing manusia kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari berbagai macam kemudaratan yang bisa membinasakan kehidupan mereka. Makanya pantas para ulama ya dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, dalam satu riwayat, wa hatta namlah fi juhriha. Sampai-sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi keutamaan, keistimewaan ulama apa? Kata Rasulullah, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ulama di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Subhanallah. Dan dalam satu riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, dan hadis tersebut hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, saya memiliki dua teman. Yang satu ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu. Yang satu lagi, dia berilmu, diajarkan ilmu kepada manusia. Namun ibadahnya tidak sebanyak yang pertama. Mana yang lebih utama, wahai Rasulullah, dari dua temanku itu?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fadlu dzakal alim, kadzakal abid, kafadli ala adnakum." Keutamaan ulama, seorang alim berilmu tadi, dibandingkan ahli ibadah tadi, seperti aku, kata Rasulullah, dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Subhanallah. Di sini Rasulullah mengatakan seperti bulan dibandingkan dengan bintang, karena sinar rembulan, cahaya rembulan itu, akhi, bermanfaat untuk manusia di bumi.
Ya, orang yang tersesat jalan dengan cahaya rembulan bisa melihat jalan yang tadinya gelap gulita. Ya, karena kita hidup di dunia ini seperti di malam yang sangat kelam, akhi. Tapi ketika ada rembulan, cahayanya menerangi, kita bisa tahu jalan. Alhamdulillah. Ya, maka ya akhi, ini keistimewaan di para ulama, wallah. Ternyata mereka jauh lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah, tapi tidak mempunyai ilmu, akhi. Ya. Kemudian keistimewaan ulama yang lainnya apa? Kata Rasulullah, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Masya Allah. Kenapa? Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilm. Para nabi mewariskan ilmu saja. Atas dasar hadis inilah Abu Bakar tidak mau membagikan warisan Rasulullah berupa harta kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Maka yang Rasulullah tinggalkan berupa harta itu menjadi dimasukkan ke Baitul Mal oleh Abu Bakar. Ya. Subhanallah, saudaraku sekalian, azani Allah. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ternyata yang mereka wariskan apa? Ilmu. Ilmu. Dan tentunya ilmu lebih utama jauh dibandingkan dengan harta, saudara. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan keutamaan ilmu dibandingkan harta itu lebih dari 50 sisi. Iya. Bagaimana tidak? Ilmu menjadikan seorang hamba tawadu, sementara harta menjadikan hamba sombong. Ilmu membimbing kepada kebaikan, sementara harta membimbing seringkali kepada kesesatan. Ilmu ya menjadikan kita berakhlak mulia, sementara harta banyak menjadikan manusia tidak peduli halal dan haram. Sikat sana, sikut sini, tidak peduli kawan maupun lawan. Demi harta dihalalkan segala sesuatu, sementara tidak demikian ilmu. Ilmu ya akhal Islam azani Allah wa yakum menunjukkan kita jalan menuju surga. Sementara harta seringkali menghalang-halangi kita dari jalan menuju surga itu. Iya, orang kebanyakan semakin banyak ilmu seseorang semakin dia bermanfaat untuk hidupnya. Semakin dia merunduk bagaikan padi. Sementara orang semakin banyak hartanya, semakin dia lupa kepada Allah. Semakin dia sombong kepada manusia, bahkan bersombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para nabi tidak mewariskan harta, kata Rasulullah. Yang mereka wariskan sesuatu yang lebih agung daripada harta. Apa itu? Ilmu. Berarti, akhi, yang paling pantas disebut pewaris para nabi siapa? Para ulama. Karena mereka lah yang paling banyak mendapatkan warisan Rasulullah SAW itu. Itu berupa ilmu. Maka kata Rasulullah, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Ya, barang siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak sekali. Ya akhi, kalau kita berebut untuk mendapatkan warisan dari ayah kita, kita semangat untuk mendapatkan warisan dari ayah kita berupa harta. Tapi kenapa kita tidak semangat untuk mengambil warisan Rasulullah SAW yang luhur? Seharusnya kita lebih semangat, akhi, kepada warisan Rasulullah SAW itu. Harusnya kita lebih semangat, ya akhi, ya, untuk mencari, menggali, supaya kita bisa mendapatkan warisan Rasulullah yang luar biasa, yang bisa menyebabkan kita bertemu dengan Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus. Ya.
Karena ilmu ya akhi membimbing kita ke surga. Dan harta seringkali membimbing ke dalam api neraka. Maka inilah subhanallah, hadis ini sangat agung sekali akhi. Ya, yang menunjukkan akan keistimewaan menuntut ilmu. Maka sangat mengerikan kalau ada orang yang tidak semangat menuntut ilmu Allah. Tapi kalau menuntut dunia dia semangat, akhirnya dia menjadi penyembah-penyembah dunia. Menjadi hamba-hamba dunia, na'udzubillah. Kita tidak ingin menjadi anak-anak dunia. Kita ingin menjadi anak-anak akhirat, ya akhi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, ya, sesungguhnya akhirat akan datang dan dunia akan pergi. Walikulli minhuma banun, dan setiap dari mereka mempunyai anak-anak. Akhirat punya anak-anak, dunia punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat yang selalu keinginannya mencari akhirat. Dan tidak mungkin kita bisa mencari akhirat tanpa ilmu Allah Jalla wa'ala. Maka inilah saudaraku seiman, ya, kewajiban kita terus semangat dan terus semangat menuntut ilmu Allah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Baik, kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kaitannya antara ilmu dengan adab dan akhlak? Apakah seseorang dikatakan berilmu jika adab dan akhlaknya masih dikatakan kurang baik, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ilmu membutuhkan adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak adalah hiasan ilmu. Ya. Ketika ilmu tidak disertai dengan adab dan akhlak, itu mencoreng ilmu. Maka ketika seorang ahli ilmu tidak punya akhlak dan adab, maka manusia akan meremehkan ilmu. Sehingga akhirnya ilmu pun tidak mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu salafus saleh terdahulu menganjurkan para penuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu mereka belajar akhlak dan adab. Nabi Muhammad bin Sirin berkata, kunna nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allamul ilm 20 sanah. Kami dahulu belajar adab tuh sampai 30 tahun. Dan belajar ilmu itu 20 tahun. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adabul qaum unwanu sa'adatih. Adab suatu kaum itu adalah merupakan tanda kebahagiaan mereka. Ya, kebahagiaan sesuatu kaum, kata beliau, terletak pada adab mereka. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada manusia, adab kepada orang tua, dan yang lainnya. Oleh karena itulah ya akhi, ketika penuntut ilmu tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu tanda keburukan dia. Dan bahwasanya ilmunya tidak bermanfaat. Sementara Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya akhi. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang alim ulama, dengan akhlak dan adabnya yang luhur, semakin ilmu itu mulia. Semakin manusia yang mencintai ilmu. Tapi ketika penuntut ilmu tidak punya adab, tidak punya akhlak, ya, buruk lisannya, kalau ngomong itu nyakitin hati, ya buruk ya akal Islam tingkah lakunya,
sehingga pada waktu itu manusia akan memandang mereka sebagai sesuatu yang hina. Kalau itu oleh manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudaraku, Rasulullah SAW menganggap bahwa mukmin yang paling sempurna itu yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Rasulullah menjamin dengan surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Ana za'im bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang bagus akhlak. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa akhlak yang baik itu adalah amal yang paling berat timbangannya di mata Allah. Ya, Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizani indallahi yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat ya timbangannya pada hari kiamat di sisi Allah dari akhlak yang mulia. Masya Allah. Demikian, Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya, hamba Allah yang berada di Bogor. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah yang disebut majelis ilmu yang didoakan oleh para malaikat itu hanya yang di masjid saja atau suatu kajian yang dilakukan secara tatap muka secara langsung? Apakah kita juga menyimak kajian di televisi atau di radio juga masuk ke dalam majelis ilmu yang didoakan oleh para malaikat Ustaz? Mohon penjelasannya. Disebut majelis artinya tempat duduk. Majelis ilmu artinya tempat orang-orang duduk untuk mendengarkan ilmu. Maka mereka yang duduk di hadapan TV untuk menyerap ilmu dan mendengarkan disebut majelis ilmu. Mereka yang duduk di hadapan Zoom, apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi seperti ini, kajian offline masih belum diizinkan oleh pemerintah. Maka tidak ragu lagi itu masuk dalam kategori majelis ilmu. Itu majelis-majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Majelis-majelis yang sangat disukai oleh para malaikat. Majelis-majelis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Para malaikat akan mengelilingi mereka, akan turun rahmat kepada mereka, turun ketenangan juga. Dan Allah akan sebutkan mereka di hadapan para malaikatnya dengan dibangga-banggakan. Masya Allah. Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan senada dari yang kami ajukan, yang mudah-mudahan menyimak dari para penanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Yusuf di Goronta. Nah, silakan Pak. Iya, Ahsan, terima kasih. Ustadz Afwan agak sedikit keluar dari tema. Di sini kalau ada orang yang memimpin sholat, itu terkadang imamnya tidak mengeraskan amin. Sementara kita harus mengikuti imam sampai kata-kata amin. Nah, bagaimana sikap kita sebagai makmum Ustadz? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz bagaimana? Imam yang tidak mengeraskan amin tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan amin dan mengeraskannya, madda bihi sautah, sampai Rasulullah memanjangkannya, amin. Yang kedua, seorang makmum tidak boleh mendahului ucapan aminnya, a-nya dari kata a. Syekh Albani rahimahullah berkata, hendaknya seorang makmum biarkan imam mendahului kita mengatakan a.
Ketika imam mengatakan A, baru kita iringi dengan A. Mengapa demikian? Kata beliau, karena supaya tidak mendahului imam. Sementara mendahului imam itu adalah dosa, tidak diperbolehkan. Maka ketika imam berkata amin, maka ketika beliau sudah mengucapkan A, segera kita ikuti amin. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Maka kalau imam tidak mengeraskan aminnya, bagaimana kita akan bisa mengikuti ya perintah Rasul untuk menjadikan imam sebagai ya panduan kita? Maka segera kita ingatkan imam itu setelah sholat, Pak Imam, maaf, tadi kok suara aminnya tidak kedengaran. Ya, sementara kita dilarang untuk mendahului imam. Sementara kita tidak tahu Pak Imam sudah baca atau belum amin, saya nggak tahu. Jadi gimana nih? Tapi kalau Pak Imam mengeraskan, kami tahu bahwa Pak Imam sudah mengucapkan A, maka kami pun akan ikuti dengan ucapan A. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah, Ya, baik, syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Yusuf di Gorontalo, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di masa pandemi ini hampir tidak ada kajian dilangsungkan secara tatap muka. Banyak muncul kajian secara online dan banyak pula ustadz-ustadz baru yang muncul, yang tentunya ini menjadi PR juga, terutama bagi kita orang awam, bagaimana cara mengetahui seseorang itu layak diambil ilmunya, karena dari penampilan dan penyampaian itu hampir mirip Ustadz. Nah, mohon kriteria seseorang yang kita ambil ilmunya, terutama di zaman sekarang ini Ustadz. saudaraku, apabila kita ingin tahu apakah ia seorang dokter yang ahli atau bukan, apa yang kita lakukan? Sementara kita bukan dokter. Bagaimana caranya bagaimana cara yang cepat untuk bisa tahu bahwa dia seorang dokter yang ahli? Sementara kita bukan dokter. Maka cara yang cepat adalah kita bertanya kepada dokter ahli yang kita kenal. Bagaimana kita mengetahui seorang ahli arsitek, sementara kita bukan arsitek dan tidak paham ilmu arsitek? Kita ingin tahu bahwa dia seorang arsitek yang ahli. Tentu cara yang paling cepat adalah bertanya kepada ahli arsitek yang kita kenal. Ya, kalau kita ingin mengetahui seorang ahli bangunan yang ahli, sementara kita bukan ahli bangunan dan tidak paham ilmu tentang bangunan. Bagaimana kita mengetahui kalau dia seorang ahli? Tentu cara yang cepat adalah bertanya kepada teman kita atau saudara kita atau orang yang kita kenal, dia seorang ahli bangunan. Apakah dia ahli atau bukan? Nah, demikian pula dalam ilmu agama. Kita ingin tahu apakah dia seorang ahli ilmu agama, lurus akidah dan manhajnya. Bagaimana caranya sementara kita bukan ahli agama? Maka tentu cara yang paling cepat, yang paling enak adalah Anda tanya kepada ustadz yang ahli dalam agama yang Anda kenal. Ya, apakah si fulan akidahnya lurus atau tidak? Dia ahli atau bukan? Maka itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Makanya Al-Hasan bin Saleh berkata, kami dahulu, kalau ingin mengambil hadis atau ilmu dari seseorang, jelasnya syahrain, kami duduk memperhatikan orang itu 2 bulan. Dan kami bertanya-tanya kepada orang-orang. Bertanya kepada para ulama tentang orang itu.
Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Saatnya saking detailnya pertanyaan mereka. Begitu itu dulu di zaman ulama. Ya, Al-Hasan bin Saleh bin Haid di zamannya pada waktu itu ulama banyak sekali. Ya. Bagaimana di zaman sekarang? Maka betapa pentingnya Anda, wahai para penuntut ilmu, untuk keselamatan, ini semua untuk keselamatan agama Anda. Sebab kalau kamu salah dalam berguru, dan ternyata guru kamu itu menyimpang, tersesat jalan, saya yakin kamu akan terkena syubhat yang bisa membuat kamu ya, menyimpang juga dalam agama kamu. Makanya siapapun yang ingin selamat dalam beragama, yang harus dia ketatkan adalah dalam masalah soal menyeleksi guru. Ya. Itu yang harus dia lakukan. Jangan terpengaruh oleh slogan orang yang zaman sekarang yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan ambil baiknya, buang buruknya itu bagi mereka yang punya keilmuan yang cukup untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Adapun Anda yang pemula belum tahu mana yang baik dan buruk dan tidak bisa membedakan, kaidah ini tidak tepat untuk Anda lakukan. Lakukan seperti para ulama terdahulu. Karena keselamatan agama itu segala-galanya, saudaraku. Iya, lebih baik kita berhati-hati demi keselamatan agama kita daripada kita tidak mau berhati-hati yang akhirnya kita terkena syubhat, pemikiran, akhirnya menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah, Ustaz. Silakan. Ustaz, begini, kalau beberapa tahun yang lalu saya kan prinsip saya kan walaupun saya punya keterbatasan tidak melihat, kalau hadir di majelis ilmu itu kan sebaiknya langsung ya, tidak hanya mendengarkan radio atau TV di rumah. Saya keinginnya malaikat pun ada rahmat di majelis itu, di majelis duduk itu. Nah, saya sering menghadiri majelis-majelis dengan berjalan, walaupun saya tidak melihat, tapi alhamdulillah tidak ada kendala, ada saja pertolongan dari Allah ke majelis dan balik ke rumah lagi. Tapi ada yang berpunya pendapat begini, Ustadz, apakah saya salah? Misalnya saya tersinggung. Ada yang berpendapat begini, Ibu, sebaiknya Ibu diam aja di rumah, duduk dengerin radio atau TV, nanti dibelikan alat ini. Tapi saya debat, saya kan ingin mendapatkan rahmat yang lebih, nggak hanya mendengarkan di rumah saja gitu, Ustadz. Mereka kayaknya orang itu nggak percaya gitu saya dapat pertolongan dari Allah di jalan atau di mana gitu, Ustadz. Apakah saya tersinggung, salah Pak Ustadz? Saya prinsip gini Pak Ustadz, walaupun saya tidak melihat, punya keterbatasan, saya juga tidak mau kalah sama orang yang mempunyai penglihatan, ingin mendapat ilmu dan rahmat dari malaikat dan Allahnya, Ustadz. Kurang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, lihatlah pemirsa, ibu ini buta. Ibu ini buta, tapi semangat untuk menghadiri majelis ilmunya luar biasa. Dengan tawakalnya kepada Allah. Iya. Maka kita yang melek harusnya malu. Kita yang bisa melihat ternyata tidak ada semangat untuk menghadiri majelis ilmu itu malu harus. Mereka yang Allah cabut penglihatannya ternyata mereka sabar. Ya, dan Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira bahwa orang yang diuji dengan kebutaan itu, kalau ia bersabar, Allah gantikan dengan surga. Dan ternyata, Masya Allah, ibu yang bertanya tadi bukan hanya buta dan sabar, tapi juga tetap semangat yang luar biasa untuk hadir di majelis ilmu. Wallahi, kita yang melek jadi malu harusnya. Iya. Maka sungguh ibu, yang ibu lakukan adalah luar biasa. Ini menunjukkan akan semangat ibu dan taufik yang Allah berikan kepada ibu. Adapun ucapan mereka menyuruh ibu untuk tinggal di rumah saja,
Ya, kalau memang ini sekarang di zaman masa pandemi, ya udah. Tapi kalau sudah selesai pandeminya, alhamdulillah, dan majlis taklim sudah dibuka kembali, sungguh keutamaan yang besar sekali buat ibu untuk menghadiri majlis-majlis taklim secara langsung. Walaupun ibu termasuk orang yang diberikan uzur, ya seperti halnya Ibnu Maktum yang buta di zaman Rasulullah SAW. Padahal Ibnu Umi Maktum buta, dan orang buta ya diberikan uzur untuk tidak datang ke masjid. Tapi Ibnu Umi Maktum tetap datang ke masjid, bayang. Bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Beliau tetap semangat untuk pergi ke masjid, sampai-sampai disebutkan dalam hadis bahwa antara rumah Ibnu Umi Maktum dan masjid itu ada kandang binatang berbisa. Ya, dan di zaman itu tidak ada penerangan. Tapi karena hati mereka terang dengan iman, mudah bagi mereka untuk pergi ke masjid. Sebagaimana halnya ibu tadi, karena hatinya bercahaya dengan iman, mudah bagi ibu tadi untuk pergi ke majlis ta'lim, walaupun matanya buta. Subhanallah, subhanallah. Ini menjadi cambuk buat kita yang melek. Ya, seharusnya kita lebih semangat lagi mensyukuri nikmat Allah, di mana Allah berikan kepada kita mata untuk bisa membaca, menulis, dan yang lainnya. Ya, semoga Allah memberikan kepada ibu tadi yang bertanya, ya terus istiqomah, kekuatan, kesabaran, dan terus ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, inayahnya, pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimanakah jika kita mendapati seorang guru atau pendidik di sekolah umum yang dia sangat ringan tangan sekali untuk memukul dan menampar siswa? Apakah seorang pendidik atau guru berhak untuk melakukan hal tersebut? Dan bolehkah seorang anak yang terkena kekerasan fisik tersebut untuk melawan kepada guru yang suka ringan tangan tersebut, Ustaz? Pertama, guru yang ringan tangan adalah guru yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Anda sebagai seorang guru, jadilah seperti Rasulullah. Sebagai seorang guru, apakah Rasulullah ringan tangan, mudah memukul murid? Tidak. Iya. Memang betul Rasulullah mengizinkan memukul anak kalau sudah umur 10 tahun. Tapi itu pun juga bukan untuk pukulan ya kekesalan, bukan. Bukan pukulan untuk menumpahkan kemarahan, bukan. Tapi pukulan kasih sayang dan pukulan pendidikan agar si anak ini sadar akan kesalahannya, agar si anak ini tidak lalai. Adapun kemudian ya dipukul sampai memar, lembab, ya sampai berdarah dan yang lainnya, wallahi ini kejahatan. Tidak layak guru seperti itu untuk dipertahankan. Ya, seorang guru harusnya bertakwa kepada Allah. Jangan menzalimi murid-murid. Jadilah seorang guru yang penuh kasih sayang. Lihat Rasulullah SAW. Allah menyipati Rasulullah bagaimana sayangnya kepada murid, kepada umatnya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah menyebutkan itu, bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin mereka Rasulullah itu rauf dan rahim, Masya Allah, lembut dan kasih sayang. Ya, memang betul Rasulullah pernah memukul sebagian sahabat, tapi itu adalah pukulan kasih sayang yang tidak membuat sahabat itu memar dan yang lain, tidak. Bahkan ya Rasulullah SAW, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, pernah mengatakan, siapa yang pernah aku pukul, silahkan dikisos sekarang. Ya, Masya Allah, luar biasa pendidikan Rasulullah SAW.
Luar biasa beliau sebagai seorang guru. Sekarang coba kamu, wahai guru yang suka mukul itu. Apakah dengan cara mukul itu ada manfaat? Allah nggak ada manfaatnya. Seringkali tidak ada manfaatnya. Ya akhi, murid tidak akan pernah melupakan guru yang pernah memukul dirinya selama-lamanya. Saya masih ingat sampai sekarang guru yang pernah mukul saya waktu SD dan SMP. Itu masih teringat. Apakah Anda, wahai guru, ingin ya ketika Anda memukul murid Anda akan terus dikenang oleh murid bahwasanya Anda adalah pemukul dia? Ya, la wallah. Maka coba cari alternatif lain. Pukulan itu kalau sudah tidak ada alternatif lain, dan itu pun kalau memang maslahatnya besar. Selama masih ada alternatif lain bisa dicari. Ya, si fulan ini kenapa nakal, kenapa ini. Ya, selama bukan dengan memukul, coba cari. Ya, adapun dengan memukul, seringkali yang ada adalah kurang manfaatnya. Kecuali kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Dan kalau kita pukul si murid ini mau menurut, mau berubah, ya tapi tentu bukan dengan pukulan yang membuat memar. Ya, wallahu alam. Saya kira cukup yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.